Jadi ini mata kuliah matematika rasa teknik elektro, rasa rangkaian listrik. Ya, ini kondisi steady state, ya, rangkaian listrik yang sangat sederhana. Ya, kenapa sangat sederhana? Yang lebih sederhana dari ini ya tentu kalau satu komponen, nggak seru. Saya tambahkan di sini ada dua komponen yaitu R dan L. Ya. Dan di sini ada sumber tegangan ekstra, saya gunakan sinyal sinus atau kosinus. Ya. Artinya ini arus bolak-balik. Dan kalian lihat di sini ada R, ada L. R ini tidak mengubah fasa, tapi ini mengubah fasa. Kenapa mengubah fasa? Karena ada integral, ada turunan. Kita akan lihat. Oke, jika diberikan seperti ini, ditanya arusnya berapa yang mengalir di sini. Oh, ini gampang kok, ya, karena kita udah belajar rangkaian listrik bahwa berlaku pertama hukum Kirchhoff tegangan, ya, KVL, Kirchhoff voltage law. Kirchhoff voltage law, ya, ini KVL. Jadi Kirchhoff itu bilang bahwa penjumlahan tegangan, jika kalian menjumlahkan tegangan pada sebuah loop, ya, pada sebuah loop, loop itu artinya kita berputar dari suatu tempat kembali lagi, itu loop. Jadi kalau kalian jumlahkan tegangannya sepanjang suatu loop, maka hasilnya harus 0. Ya. Atau singkat cerita, karena saya bukan ingin ngajarin teknik elektro di sini, ini berlaku. Sumber tegangan Vs sama dengan tegangan di R ditambah tegangan di L. Semuanya fungsi waktu. Oke. Kemudian kita memiliki dua komponen, R dan L, maka keduanya berlaku hukum alam. Kita diajarin sama Ohm, ini loh, tegangan sama dengan resistor dikalikan arus. Kita juga diberitahu oleh Faraday, ya, bahwa tegangan pada induktansi, induktor itu sama dengan L dikalikan turunan arus terhadap waktu, dI per dt. Dari sananya begini. Dari sananya begini. Ini bukan dia temukan dalam 1-2 jam, bukan 1-2 hari. Faraday menemukan ini tahunan, dapat rumus ini. Ya, dia riset. Jadi saya bilangnya hukum alam, eksperimen. Ditemukan dari eksperimen, diubah-ubah, dapatlah kayak gitu. Dia bisa, dia orang cerdas. Ya, kita pakai, berlaku sekarang. Nah, kita masukin kemari, ya, kita masukin ke atas ini keduanya. Jadi persamaan ini. PS fungsi dari T, PS fungsi dari T itu yang ini. Ya. PS fungsi dari T. Sama dengan R kali I ditambah L dI per dt. Ya. PS, R, dan L diketahui. Ya, ini diketahui. I-nya nggak tahu. Nah, karena nggak tahu, maka seringkali dalam banyak perhitungan, ya, itu digunakanlah bentuk seperti ini. Jadi, I-nya itu gabungan dari dua buah arus, yang satu kosinus, satu sinus. Ini kita pakai aja gitu, bener nggak? Kalau nggak bener, ya berarti ganti. Kalau bener, teruskan. Itu yang digunakan para insinyur. Ya. Nah, itu dimasukkan kemari, dikelompokkan, dihitung, dapatlah hasilnya. Ya. Jadi kalian bisa menghitung panjang banget. Kita nggak akan hitung sering-sering kayak gini, karena kalau rangkaiannya lebih susah, nggak sanggup kita. Ya, bahkan para insinyur ada yang memperkenalkan cara yang lebih sederhana, lebih ringkas. Ya. Lebih ringkas. I-nya begini, kalau tadi kan I1 kali cos ditambah I2 kali sin. Nah, ini lebih ringkas. Ini usaha para insinyur sebelum kita. Usaha para orang fisika sebelum kita supaya nggak susah. Jadi kalau kalian lihat yang ini itu agak susah gitu, panjang. Nah, sekarang yang ini tidak terlalu susah, tapi panjang juga. Ya. Karena dia akan masukin lagi. Dia akan masukin lagi satu persatu. Ya kan? Nah, ini ada rumus kosinus ya. Kalian kalau ingat ya, saya coba tulis sedikit aja. Kosinus A tambah B itu sama dengan cos A, cos B, ya karena ini plus, di sini jadi minus. Sin A, sin B. Ya kalau ini kan minus, ya berarti dia plus, ya karena dia minus. Nah, itu
Bahkan mesti diingat itu. Dan sama juga dikelompokkan sinus dengan sinus, kosinus dengan kosinus, akhirnya panjang seperti ini dan indah sekali di sini. Ternyata arusnya itu nggak susah amat, ini arusnya, ya. Arusnya ini. Dan fasanya juga didapati, walaupun perhitungannya panjang, ini juga didapati fasanya, dan fasanya ini VI-nya positif, ya, udah pasti positif karena frekuensinya positif, L-nya positif, R-nya positif, jadi artinya tegangan mendahului arus. Tegangan mendahului arus. Ya. Nah, kenapa? Ya karena V-nya omega T tambah 0. Ya. Sedangkan I-nya itu bergeser ke kanan. Ya, ingat ya. Kalau ini negatif berarti bergeser ke kanan. Berarti V-nya duluan. V-nya duluan atau mendahului arus. Ya, ini kondisi umum pada rangkaian induktif ya. Ini kalian ingat-ingat aja, nanti kita selalu ketemu dengan itu, dan ketika kalian belajar konsep bilangan kompleks atau fasor yang habis ini saya terangkan, kalian akan tambah ngerti. Ya, ini very complicated, tetapi di sejarahnya orang zaman dulu sebelum bilangan kompleks ditemukan dan dipakai di teknik elektro, orang pakainya begini. Ya karena diajarinnya sama Ohm, sama Faraday seperti itu. Ternyata ada orang matematika nih yang cerdas. Ya. Orang matematika ini cerdas sekali. Orang matematika semuanya cerdas. Kita diajarin sama mereka. Bilangan kompleks mempermudah hidup insinyur elektro. Ya, itu yang kalian harus pegang. Kalau bilangan kompleksnya itu tidak ada, hidup kita susah. Diajarin nama dia. Dia bilangnya itu konsep Fesor. Konsep Fesor ini awalnya kelihatan susah, tapi setelah kalian gunakan, ternyata kalian nanti akan bilang, tanpa bilangan kompleks, kita tidak akan bisa selesai dengan masalah elektro. Oke, kita lihat pelan-pelan ya. Nah, kita review lagi yang minggu lalu pernah saya bahas. Jadi ketika itu saya memperkenalkan bilangan kompleks, kemudian saya tuliskan bilangan kompleks itu dalam bentuk polar. Ya. Saya tunjukin waktu itu Z sama dengan R E pangkat J V, atau di sini J theta, bebas lah ya. Nah, artinya apa? Artinya saya memiliki sebuah titik, yaitu titik Z di sini, yang jaraknya dari sini ke sana itu R, ya, dan memiliki sudut di sini theta. Tolong kalian itu ingat-ingat kalau dapat bilangan kompleks dalam bentuk polar. Dan ini otomatis kita bisa buat kosinus dan sinusnya di sini. Kalian lihat dengan jelas sekali ini adalah komponen realnya, ya, komponen realnya itu kosinus. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, R kosinus theta. Dan yang ini adalah komponen imajinernya. Komponen imajiner itu selalu berdampingan dengan J. Ini adalah R sinus. Jadi ketemu, udah pasti identitas Euler itu seperti ini ketemu. Jadi kalau kalian memiliki bilangan kompleks dalam bentuk polar, E pangkat J theta itu pasti titiknya itu seperti ini. Ya. Dan R ini bebas, R-nya bisa 1, R-nya bisa entah angka lebih dari 1. Baik. Nah dari situ kita akan lihat lagi nih, yang tadi kita bahas, yang nyusahin kita. Ya. Yang nyusahin kita itu ini tadi nih. Dia nih nyusahin kita. Saya tuliskan begini aja lah. Ya. Saya tuliskan seperti itu. Jadi tegangan kita, fungsi waktu, PT sama dengan V kosinus dalam kurung omega T tambah V. Ya. Oke. Nah kalau kalian ganti yang dalamnya ini dengan theta, ya. Jadi kita memiliki V kosinus theta. V kosinus theta tadi, yang kosinus, ya, ini kosinus thetanya, ini V-nya, di sini R ya, bebas ya, karena di sini ya, merupakan amplitudo juga. Maka kalian akan lihat dengan jelas sekali bahwa V kosinus theta itu adalah komponen real dari bilangan kompleks. Makanya dituliskannya begini, V dikalikan komponen real dari E pangkat J theta.
sekali lagi, ini tetanya, ya sama seperti yang di atas, tapi kita jabarkan omega T tambah V. Ya, jadi kalian lihat dengan jelas sekali di sini, kita bisa tuliskan seperti itu. Kita bisa tuliskan ya dalam bentuk bilangan kompleks. Ya. Jadi sedikit dipersulit sedikit, ya nanti akan gampang. Dan saya bisa masukkan V-nya ke dalam. Kenapa bisa dimasukkan? Ya karena V-nya real. Karena V bernilai real, maka bisa dimasukkan. Jadi seperti ini. Oke. Dan kita bisa pecah ini. E pangkat J omega T tambah V. Ya. E pangkat J dalam kurung omega T tambah V. Itu bisa dipecah jadi E pangkat J omega T dikalikan E pangkat J V. Dari matematika dasar. Kalau kalian kalikan lagi, digabung lagi. Pecah. Sehingga saya bisa menuliskan seperti ini. Ya. Jadi saya bisa tuliskan VT sama dengan real dari dalam kurung benda ini. Nah, benda inilah yang kita akan sederhanakan, yang depannya aja ini kita ambil. Kita hilangkan atau kita reject atau kita singkirkan dulu fungsi waktunya. Ya, jadi kalian bisa lihat nanti ini adalah vesor dari VT. Jadi kalau kalian punya VT, kalian punya V sama dengan V. Ya, ini kalau mau dilengkapi juga silahkan tadi ya. V dikalikan kosinus omega T tambah V ya. Ini V E pangkat JV. Ya. Ini fungsi waktu, ini vesor. Pakai warna lain. Ini vesor. Nah, vesor itu kompleks. Tidak ada T di sini. Tidak ada T. Ini harus kalian ingat. Tidak ada T. Sedangkan fungsi waktu tidak ada bilangan kompleksnya. Tidak ada J-nya. Ya. Jadi kita seolah-olah bergerak ke bentuk lain. Ke domain lain. Ya, ke wilayah lain. Ya. Jadi wilayah kita bilangnya wilayah frekuensi. Atau wilayah phasor. Baik. Jadi gampang aja sekali lagi. Kalau kalian punya fungsi waktu seperti ini, maka ini adalah fungsi bentuk vesor dari fungsi tersebut. Kita latih. Ya, ada 3 contoh soal di sini. V sama dengan 20 kosinus dan selanjutnya I sama dengan 1,5 sinus dan selanjutnya VT sama dengan, nah ini lebih susah ya, kita latih ya. Nah, cek di sini satu persatu. Ini saya masih kosong. Jadi kalian jangan lupa tadi kesepakatannya. Saya coret di sini aja, kesepakatannya itu VT sama dengan V kosinus omega T ditambah V, maka dia berubah menjadi V garis bawah sama dengan V E pangkat JV. Ya. Saya ingin ngitung ininya, fasornya. Kalau rumusnya seperti ini, maka fasornya begini. Kalau rumusnya seperti ini, berapakah fasornya? Kita hitung. Ya. Nah, di sini kalian bisa lihat dengan jelas sekali. Ini gampang aja ya. Karena sudah dalam bentuk kosinus. Jadi kalian tinggal lihat masing-masing 20 ini V besarnya ya, amplitudonya. Jadi saya dapetin di sini sama dengan 20 dikalikan E pangkat JV. Di sini omeganya. Omeganya itu ada ya, omeganya itu 300. Diingetin aja. 300 radian per second ditaruh di samping sini. Tapi kita nggak pakai untuk menyatakan dalam bentuk vesor. Nanti kita pakai buat ngitung yang lain. Tapi dipakai tapi jangan dilupakan. Oke. Nah, E pangkat JV. V-nya berapa? V-nya minus 45. Jadi rumusnya jadi minus J45 derajat. Atau kalau kalian mau gunakan dalam radian 20 E pangkat minus J V per 4 ya. V per 4. Karena 180 derajat itu pi, kalau 45 derajat seperempatnya. Oke, soal nomor 1 gampang aja. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2 ini nggak gampang. Ya, kenapa nggak gampang? Karena sinus.
Benar ya? Sinus. Ubah dulu ke sinus, ke kosinus. Jika kalian dapat sin, ubah menjadi cos. Gimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya gimana? Cara mengubah dari sin ke cos gimana? Ya, lihat di tabel. Lihat di tabel. Jadi ada kosinus X ditambah Y itu sama dengan berapa ya? Tadi rumus yang tadi itu. Rumus yang tadi. Kosinus X ditambah Y, rumus yang tadi. Jadi kita ingin dapat ini. Mana supaya seperti ini? Sama dengan cos X dikalikan cos Y dikurang sin X sin Y. Ya gitu ya. Kita nggak mau sin, kita maunya cos. Gimana nih supaya sama? Sin 25T dikurang 30 sama dengan cos berapa? Nah ini sama di sini. Saya ingin ini saya ganti ya, saya ganti. Kosinus omega T ditambah Y, tah Y berapa? Itu sama dengan kosinus omega T dikalikan kosinus Y dikurang sin omega T, gitu kan? Omega T dikalikan sin Y. Ya. Nah ini gimana supaya hilang dia ini? Ini gimana supaya ini hilang? Kalau ini hilang, maka ini kita coret. Ya tentunya ketika dia sama dengan Y-nya sama dengan 90 derajat. Ya. Atau kalau radian itu pi per 2. Kalau dia pi per 2, maka dia akan hilang. Atau minus pi per 2. Plus minus. Ya, plus minus. Jadi hilang. Kalau dia hilang, ini sama dengan plus minus 1. Oke. Jadi saya ganti aja di sini. Kosinus omega T dikurang pi per 2 itu sama dengan sinus omega T. Ya. Jadi ini dari tabel sebetulnya. Saya tulisan gini biar kalian tahu prosesnya. Seperti itu. Nah, sekarang rumus saya itu bukan sinus omega T, tetapi sinus omega T dikurang phi. Maka seperti apa? Ya tinggal kita analogikan aja. Sama dengan kosinus omega T dikurang phi dikurang pi per 2. Ya. Ini kalian tandain. Terus kalian ini gimana? Ya, kita masukin aja, saya udah telanjur gunakan warna hijau di atas. Sinus ini, sinus itu, sinus 25T dikurang pi, dikurang phi, pi-nya 3 minus. Kurang phi-nya 30 derajat. Ya. Atau kalau kita mau ganti jadi, untuk lain juga boleh, pi per 6. Ya, sama aja kalau mau diganti jadi pi per 6 juga boleh. Sama dengan, ini kita ambil kosinus omega T dikurang 30 derajat dikurang 90 derajat. Jadi tolong ya, saya di sini nyampur-nyampur, tapi saya akan konsisten ketika saya masukkan di S 30 derajat, ini makan 90 derajat. Ya. Atau kalian mau tulis pi per 6, pi per 2, bebas. Ya. Nah, jadi hasilnya sama dengan kosinus omega T dikurang 120 derajat. Nah, sekarang kalian sudah bisa langsung otomatis ngitung di sini atau pakai warna hitam ini. Maka vesornya adalah I sama dengan 1,5 dikalikan E pangkat minus J 120 derajat. Ya. Jadi kotaki yang ini tadi yang ini. Ya. Jadi jangan langsung aja di sini karena sinus. Nah yang terakhir, contoh soal terakhir tentu tidak susah buat kalian ya. Karena kita udah belajar yang atas, Kalau ini berarti V-nya nanti penjumlahan 3 kali E pangkat J 75 derajat 75
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pakai warna merah. Yang kedua, ditambah 4 kali E pangkat Y berapa? Ya, kita masukin aja yang tadi. 75 derajat dikurang 90 derajat. Oh, jadi hasilnya gimana? Ya, hasilnya saya pakai warna hitam. Faisor 3 kali E pangkat Y 75 derajat ditambah 4 E pangkat minus Y 15 derajat. Kalau kalian mau hitung lebih detail bisa. Saya tidak detailkan. Kalau kalian mau lebih lanjut, tentu bisa disederhanakan ini ya. Nanti tinggal pakai sinus seperti itu.